Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Belajar, berjumpa lagi ya. Yuk belajar tematik bersama Pak Mahfud. Belajar tematik semakin asik. Pada video pembelajaran kali ini, nanti kita masih melanjutkan pembelajaran pada kelas 4 ya. Tema 7, indahnya keragaman negeriku. Subtema 2, indahnya keragaman budaya negeriku. Kita masuk ke pembelajaran yang ketiga. Pembelajaran 3 ini termuat 3 muatan pelajaran. Ada IPS, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Selanjutnya Sobat Belajar, tujuan pembelajarannya nanti Sobat Belajar bisa menyimak sendiri pada layar apa saja tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, Sobat Belajar, salah satu keragaman di Indonesia adalah keragaman rumah adat. Apa nama rumah adat di daerahmu? Mari kita membaca teks bacaan Rumah Adat Suku Manggarai. Suku bangsa Manggarai tinggal di Kabupaten Manggarai, Flores Barat, Nusa Tenggara Timur. Di wilayah Kabupaten Manggarai terdapat sebuah kampung adat bernama Wairebo. Wairebo terletak di sebuah lembah di barat daya kota Ruteng. Saat ini Wairebo menjadi tujuan wisata. Di Wairebo terdapat 7 rumah adat Manggarai. Satu di antaranya rumah adat Gendang yang biasa disebut Baruniang. Rumah Gendang berbentuk kerucut dengan ketinggian mencapai 15 meter. Dinding rumah terbuat dari kayu dan bambu. Atapnya terbuat dari ijuk yang disebut punut. Setiap bagian rumah direkatkan dengan menggunakan rotan dan tanpa paku sama sekali. Baruniang terdiri atas 5 lantai. Setiap lantai rumah, Baruniang memiliki ruangan dengan fungsi yang berbeda-beda. Pada tingkat pertama disebut lutur. Ruangan di tingkat ini digunakan sebagai tempat tinggal dan berkumpul dengan keluarga. Tingkat yang kedua berupa loteng dan disebut lobu, berfungsi untuk menyimpan bahan makanan dan barang-barang sehari-hari. Selanjutnya tingkat yang ketiga disebut lentar. Tingkat ini digunakan untuk menyimpan benih-benih tanaman pangan seperti benih jagung, padi, dan kacang-kacangan. Kemudian yang keempat disebut lempa. Lemparai disediakan untuk menyimpan bahan makanan apabila terjadi keringan. Yang tingkat paling atas, tingkat kelima disebut hekang. Kode untuk tempat sesajian persembahan kepada leluhur. Mari membaca lagi ya Sobat Belajar, keragaman rumah adat di Indonesia. Keragaman suku bangsa juga berpengaruh terhadap bentuk rumah adat. Rumah adat umumnya dibangun menyesuaikan kondisi bentang alam wilayah setempat. Keragaman bentuk rumah adat mencerminkan kemampuan nenek moyang bangsa Indonesia sebagai arsitek andal. Tidak hanya unik, bentuk rumah adat mengandung makna dan simbol tertentu. Semua itu disesuaikan adat istiadat tiap-tiap daerah. Keragaman rumah adat di Indonesia sebagai berikut. Nah, ini ada tabel rumah adat di Indonesia. Ya, kita mulai dari Aceh, ada rumah Aceh, rumah Krong Badi. Di Sumatera Utara ada rumah Bolon, di Sumatera Barat ada rumah Gadang. Kemudian di Riau ada rumah Salaso Jatuh atau rumah adat Salaso. Di Kepulauan Riau ada rumah Melayu atap 5 sepotong. Kita lanjut, Sobat Belajar ya. Kita ke Jambi ada rumah Panggung. Bengkulu ada rumah Bubungan 5, di Sumsel ada rumah Limas, di Bangka Belitung ada rumah Rakit, di Lampung ada rumah Nawu Sesat, di Jawa Barat ada rumah Kasepuhan, di Banten ada rumah adat Baduy, kemudian di DKI Jakarta ada rumah Kebaya dan rumah Gudang. Kita lanjut ya Sobat Belajar. Kemudian ke Jawa Tengah, di Yogyakarta dan Jawa Timur rumahnya sama, yaitu rumah Joglo. Kemudian di Kalimantan Barat ada rumah Panjang, Kalimantan Tengah ada rumah Betang,
Di Kalimantan Utara ada rumah baloi, di Kaltim ada rumah lamin, di Kalimantan Selatan ada rumah banjar. Kita lanjut sobat belajar. Di Bali ada rumah Gapura Candi Bentar, di Sulawesi Utara ada rumah Laikas, Gorontalo ada rumah adat, Dulaupa di Sulteng atau Sulawesi Tengah ada rumah Saroja dan rumah Tambi. Di Sulbar ada rumah adat Mandar, di Sulsel atau Sulawesi Selatan ada rumah adat Tongkonan, di Sulawesi Tenggara ada rumah adat Buton, kemudian di NTB ada rumah Dalam Loka Samawa. Kita lanjut sobat belajar. Di NTT ada rumah Seato, Mosa, Laki, Tanah. Di Maluku ada rumah Baileo, ya Maluku Utara sama, Papua Barat dan Papua rumahnya juga sama yaitu Honai. Mari mengerjakan tugas ya sobat belajar. Perhatikan beberapa gambar rumah adat di Indonesia berikut. Tuliskan nama provinsi asalnya, kemudian tuliskan keunikannya. Nah, tabelnya seperti berikut. Yang pertama ada rumah adat Baileo. Provinsinya dari mana sobat belajar? Ya, dari Maluku. Keunikannya ada banyak ya. Rumah adat ini besar, kemudian tidak memiliki sekat. Kebanyakan rumah di dalam terdapat banyak ukiran, kemudian rumah adat ini berstruktur panggung, dan keunikannya berikutnya berbahan dasar kayu dan sama sekali tidak menggunakan paku. Hebat ya sobat belajar, bisa berdiri tanpa paku. Kita lanjut. Rumah adat Tambi dari Provinsi Sulawesi Tengah. Keunikannya, rumah ini berukuran kecil, berstruktur rumah panggung, terus kemudian berbentuk prisma segitiga, anak tangga, berjumlah ganjil. Kita lanjut ke rumah adat berikutnya. Ada rumah adat Honai dari Provinsi Papua dan Papua Barat ya. Keunikannya, rumah ini adalah bentuknya yang bundar dengan atap kerucut. Umumnya rumah ini terdiri dari 2 lantai. Lantai pertama ruang tamu dan lantai kedua untuk tempat tidur. Sungguh unik ya sobat belajar. Lanjut ke rumah berikutnya, ada rumah adat Tongkonan dari Provinsi Sulawesi Selatan. Keunikannya, Tongkonan ini melengkung mirip perahu, kemudian dihiasi ukiran khas suku Toraja. Keunikan yang berikutnya, pintu dan jendela unik karena dibikin lebih kecil. Kemudian keunikan yang lainnya, posisi Tongkonan harus menghadap pada utara dan membelakangi selatan. Kita lanjut ke rumah berikutnya, yaitu rumah lamin dari Kalimantan Timur ya sobat belajar. Keunikan rumah lamin terletak pada ukurannya yang besar. Rumah ini berbeda dengan jenis rumah adat lainnya yang bisa menampung 1 keluarga. Lamin ini bisa dihuni 12 sampai 30 keluarga. Sangat banyak ya sobat belajar. Demikian sobat belajar video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, share, and subscribe. Terima kasih. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.